Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengklarifikasi terkait pernyataan saudara William, ya, terkait persoalan penarikan paksa, ya, atau perampasan mobil yang terjadi di Kabupaten Jeneponto yang menyeret-nyeret nama saya, ya, yang menyeret-nyeret nama saya, sampai-sampai ada bahasa yang kurang sopan yang disampaikan oleh saudara Willy bahwa saya adalah otak, ya. Jadi ini jangan diputar-balikan fakta. Saya berkoordinasi dengan saudara William sebagai pemilik PT Benteng, ya, karena secara legal saya dicatat sebagai legal daripada PT Benteng, sehingga ada persoalan, sayalah dihubungi orang yang dalam kondisi bermasalah, ya, dihubungi juga oleh saudara Ilham, ya. Jadi saya tidak ada keterkaitan apa-apa dengan saudara Ilham. Saudara Ilham mengenal saya karena dia adalah anggota Pratmi, Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia. Dia berkoordinasi karena saudara Ilham tahu kalau saya ini adalah legal konsultannya PT Benteng. Saya berkoordinasi kepada saudara William sebagai pemilik PT Benteng, ya. Nah, terjadilah mereka baku telepon dan lain-lain sebagainya. Saya memberikan juga solusi dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, terjadi percakapan antara mereka. Jadi saya tidak ada, kenapa ada bahasa saya lagi sebagai otak dalam masalah ini, kan tidak. Itu hal yang tidak mungkin itu. Saudara Ilham ini cacat nalarnya, ya, cacat nalarnya, cara berpikirnya. Kalau saudara William yang cacat nalar, cacat berpikir. Kalau dikatakan saudara Willy tidak tahu menau, ini kan PT Benteng yang melakukan penarikan, iya kan? Saya sebagai legalnya ya tentu bisa memberikan penjelasan dan mediasi di tempat. Kalau saudara William mengatakan bahwa saya tidak ada keterkaitan dan tidak tahu menau, itu bohong, ya. Itu kebohongan besar itu yang dilakukan saudara William. Kenapa kebohongan besar? Karena faktanya bahwa saudara William memiliki kewenangan, ya. Di dalam rekaman itu kan ada percakapan antara saudara William dengan Ilham, saudara Ilham, bahwa saya siap perintahkan, saya sudah perintahkan anggota untuk mengembalikan mobil, tetapi saya pegang kata-katamu saudara Ilham, ya, komitmen sebagai saudara. Itu artinya perintah, berarti ada unsur-unsur pidananya memang sudah jelas. Ini adalah perintah William untuk menarik mobil ataupun juga mengembalikan mobil. Jadi ini sindikat, ada hubungan hukum antara saudara William dengan yang perampas mobil. Hubungan hukumnya di mana? Mereka berkoordinasi antara Junaidi dengan saudara William. Itu yang problemnya. Jadi kalau dibilang tidak tahu menau, itu kebohongan besar, ya. Dan saya juga berkoordinasi sama William sebagai legal konsultannya PT Benteng terkait persoalan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi memang tawarannya adalah, permintaannya William adalah ada uang 7 juta, mobil kembali, ya. Jadi ada sepengetahuan. Yang kedua, pada saat kendaraan dibawa ke Makassar, itu kan saudara William juga yang menjemput itu kendaraan di Polsek Rapocini. Jadi di mana letak tidak tahu menahunya ini saudara William terkait persoalan kendaraan dan perampasan mobil ini? Ini sindikat, ya, ini sindikat. Jadi jangan merasa bahwa dia ini tidak tahu menau. Bagaimana tidak tahu menau? Siapa yang berbicara dengan Ilham? Kan William. Siapa juga yang berkoordinasi antara Junaidi dengan William? Kan William juga. Di mana letak tidak taunya? Jadi hukum jangan dibolak-balik, ya kan? Hukum jangan dibolak-balik. Dan ini sindikat, saya sampaikan ini adalah sindikat perampokan secara terstruktur terkait persoalan mobil kredit, ya. Ada ranahnya, ya. Kalau memang itu si William seorang lawyer, ada ranahnya adalah pengadilan, ya kan? Harus ditentukan dan diputuskan pengadilan, ranah uang prestasi. Jadi hati-hati kalau bicara lah. Dan ini menyerang saya dan memfitnah saya, dan saya akan lakukan upaya hukum dengan
alasan bahwa ini pencemaran nama baik. Loh, kenapa nama-nama saya dibawa-bawa sebagai otak? Apa otak apa? Katanya ada uang 30 juta. Ilham menggadaikan ke saya. Apa buktinya itu digadaikan mobil? Ya kan? Apa buktinya itu mobil digadaikan? Ya, harus jelas dong. Jangan asal menuduh-nuduh orang. Saya tidak pernah menggadaikan menerima gadai dari saudara Ilham. Ya, itu perlu saudara Willy tahu. Oke? Jadi itu saja. Saya juga sama yang ya. Jadi mau saya datang ke sini pasti masalahnya bapak itu monitor dan selalu datang hari di sini. Sebenarnya saya ini korban dari perbuatan oknum tersebut. Ya, silakan. Bagaimana dengan informasi yang didengarkan proses ada keterlibatan bapak selaku petani dalam hal ini soal menaruh secara paksa kemudian melakukan operasi? Tidak. Ya, itu perlu dibuktikan. Ya, itu perlu dibuktikan. Saya tidak bisa juga bilang iya dan tidak, itu perlu dibuktikan. Ada lagi? Terkait itu Pak, terkait itu artinya terkait pemerasan dan perampasan itu yang kami kemudian Semua tanya. perlu dibuktikan. Karena saya dan saya nggak tahu apa-apa. Saya orang ditelepon oleh saudara Muhammad Nur TS. Meminta tolong saya untuk itu mobil seperti ini. Ya, kalau bisa dimediasikan. Saudara Ilham itu yang pegang gadai pindah ke Podoktor. Ya, Podoktor pegang 30 juta. Ya, untuk tambah uang panainya saudara Ilham. Nah, saya tidak tahu ini mobil. Tapi sejauh ini kami yang disebut namanya sumber Ya. bahwa kita yang melakukan penarikan paksa di telepon kepada Kalau saya terbukti, jangan pernah saya jaga haram saya. Saya makan besar terima kasih. Saya junjung tinggi di sana ini. jadi begini Pak, jadi 2 hari waktu dirampas itu mobil dari Minta maaf Pak, potong kata merampas. Itu perlu pembuktian. Jadi saya klarifikasi aja langsung. Jangan kata merampas karena itu tidak begini Pak begini Bapak jangan dulu. Saya dengar keterangannya 2 hari waktu Bapak menelpon sama Junaidi. Bapak ngomong sama Junaidi, jangan digapi itu mobil kalau tidak ada uang 7 juta, belum, betul enggak? Saya tidak pernah sampai ke situ. Tapi itu keterangannya di dalam loh, ada keterangannya itu. Silakan, itu makanya saya buktikan. Iya. Saya kemana dengan Junaidi, saya sebagai Bapak sebagai otaknya di dalam masalah ini. Itu kalimat itu jangan ada Pak. Itu sangat kasar. Nah, Bapak seorang media mempunyai kenaikan dan Iya betul. ya. Kalau bicara otak-otaknya saudara dokter Muhammad Nur, saya nggak tahu apa. Itu iya. Saya nggak tahu apa. Saya Dr. Muhammad Nur, SHMH, kembali bicara terkait persoalan saudara William menyebut-nyebut nama saya terkait persoalan otak dalam masalah yang terjadi perampasan mobil di Kabupaten Jeneponto. Ya, sebenarnya kalau penyidik ini telaten, ya, kemudian melihat dari sisi hukum pidana positif, maka tidak mesti harus berlama-lama persoalan ini berlarut-larut memeriksa si A dan memeriksa si B dan memeriksa si C, ya, karena objek barang yang dirampas itu memang sudah tidak menjadi penguasaan daripada pemilik, dan objek daripada subjek daripada perampas juga itu jelas orangnya dan siapa yang menyuruhnya. Jadi kalau polisi atau penyidik ini berdasarkan pada pasal KUHP, ya, KUHP ini, maka mereka pasti mendalaminya tentang pasal 368 junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi tidak mesti harus mencari kambing hitam, karena kalau digunakan pasal ini maka digunakan pasal 368, kemudian digunakan pasal junto 55 terkait persoalan turut serta. Jadi tidak mesti harus bingung menentukan ini masuk unsur pidana dan siapa pelakunya, kan begitu.
pelakunya juga sudah jelas, ya, korbannya juga sudah jelas. Tidak mesti harus menunggu orang-orang mereka ini melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan lain-lain sebagainya. Ya, ini adalah murni pidana. Ya, pertama saya sampaikan, coba baca di pasal 55 ayat 1 ke 1. Dalam poin 1E itu, orang yang melakukan dan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, ya, itu adalah pidana, itu jumto, ya kan? Kemudian 2E itu orang yang dengan memberikan perjanjian salah dalam melakukan memberikan kekuasaan kepada orang lain atau mempengaruhi orang lain, itu jumto. Jadi jumtonya juga ini harus jelas, ada objek, ada pelaku, ada korban. Jadi itu mesti harus polisi memanggil si A, si B dan si C, ya. Kalau saya, otaknya harus ditangkap, yang mengeksekusi juga harus ditangkap, perusahaannya juga harus ditangkap, ya kan? Yang memberikan kuasa, karena ini saya sampaikan, ini adalah rangkaian dari sisi hukum pidana, ini adalah rangkaian